cedera kepala bisa sering mengalami mimisan. Nah, gimana nih Dokter Desti? Cedera kepala Kayak akan di oh, sinetron-sinetron ya. Jatuh terus mimisan. sebenarnya eh kalau cederanya itu terjadi di area depan muka ya, di mana mengenai plexus di area Hidung. hidung, Leher di hidung area lah ya. septum itu, dan itu memang bisa terjadi mimisan ya, Mams ya, karena memang area tempat aliran darahnya. Nah, tapi kalau cedera kepala tempat lain, sinetron kan di belakang misalnya gitu ya, atau benturannya di Beda, sini, darahnya di tapi depan. mimisan gitu kan, tapi mimisan. Nah, itu sebenarnya nggak mungkin terjadi mimisan. Nah, yang terjadi mimisan itu, yang saya bilang tadi, jika ada perdarahan dari hidung dan telinga, atau terlihat lebam di area mata, itu terjadi perdarahan atau retaknya bagian Tulang tulang hidung. bawah, tulang bawah dari Tulang. tengkorak gitu. Jadi benturannya itu di bawah banget, yang mungkin memang benturan hebat sampai ke sana gitu, Mams. Gitu bisa aja. Jadi tidak semua benturan bisa mengalami mimisan gitu ya. Iya, jadi kayak seperti tadi benjol di sini sedikit, tapi anaknya fine-fine aja, kemudian terjadi mimisan, mungkin satu kejadian yang kebetulan gitu ya Dokter Desi. Atau Iya, memang tipikal kena basis pembuluh darah, ya. ya tipikal pembuluh darah hidung di hidungnya ini kan ada banyak pembuluh darah tuh tipis gitu, jadi sangat rentan sama stres atau benturan juga gitu. Jadi benturannya di sini mungkin dia ikut bergetar sehingga keluar mimisan Nah, gitu. Tapi jadi kalau tapi kalau cedera kepala tadi tiba-tiba yang anaknya parah mimisan itu tetap dibawa untuk iya. dipastikan sumbernya itu dari Iya, mana. karena ada satu cedera kepala yang serius, salah satu gejalanya adalah lebam di daerah mata dan juga mimisan gitu. Jadi harus tetap dibawa kalau ada mimisan setelah cedera Ya. kepala. eh Cedera kepala, Nah, penanganannya dokter sama di rumah. eh, Kalau misalnya terjadi cedera kepala, yang mm-mm. tadi ya, yang cedera kepala ringan kan artinya cedera kepala ringan, kita kan harus merawat di rumah. Nah, jadi si kecil itu ya satu, jangan terlalu aktif dulu mainnya. Itu aja sih sebenarnya ya. Kalau yang lain kan dia Iya. sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, kalau misalnya untuk cedera kepala sedang sampai berat, gimana penanganan awal di rumah? Jadi yang pertama, kalau si kecilnya udah eh, penurunan kesadaran yang dalam ya, artinya Mm-mm. sampai seperti pingsan ya, satu, posisikan jalan nafas yang baik ya. Terus longgarkan juga, misalnya ada pakaian-pakaian yang ketat, ikat pinggang atau celana gitu ya. Artinya dia Mm. bisa bernafas dengan baik. Kemudian eh, Jangan dikerubunin. posisi anak yang kalau kesadarannya sudah terganggu, dia harus ke posisi kepala tadi sedikit lebih tinggi dari badannya. Itu aja, Iya. sedikit lebih tinggi dari badannya ya, harus segera dibawa gitu. Nggak ada pertolongan lain karena dokter sama ya, jadi harus Kalau segera. Jadi sudah kita jatuh hanya dan tidak lagi. membebaskan jalan nafas, kalau ada sesuatu di mulut dibersihkan, biarkan dia bernafas dengan baik, tidak dikerubunin, dan posisikan kepala lebih tinggi. Kemudian segera bawa ke dokter gitu, Nah, atau itu ke rumah dokter, sakit. iya, itu dokter Desti kalau memang benar-benar jatuh ya. Nah, satu lagi nih yang sering menyebabkan cedera kepala ya gak sengaja itu diayun-ayun. Nah, itu gimana dokter Desti? Nah, kalau istilahnya tuh di ayun-ayun atau shaken baby syndrome itu ya dokter sama ya, sebenarnya ayunan yang hebat, sebenarnya keras, ayunannya keras gitu ya. Nah, yang tidak dianjurkan pada bayi-bayi, apalagi bayi baru lahir, ayunan yang berupa ayunan pegas ya dokter Samaya, yang dia istilahnya itu goncangannya hebat. Goncangannya hebat karena kita tahu kan pembuluh darah anak itu, apalagi bayi, masih begitu rapuh. Jadi dengan goncangan yang hebat itu bisa membuat pecahnya pembuluh darah, akibatnya terjadi perdarahan di otak. Nah, yang disebutlah shaken baby syndrome itu tadi. Biasanya Iya. biasanya itu tadi karena ayunannya begitu keras. Jadi mams, ayunannya ditimang-timang aja, nggak perlu pakai pegas gitu ya. Dek, ada pertanyaan, boleh diurut nggak dok kalau anak jatuh?
ini bukan cedera kepala ya dokter Same, jatuh yang lain ya. Kalau Iya. misalnya jatuh Kalau yang cedera lain, kepala yang diurut apanya ya? iya bingung juga ya. Kalau cedera kepala, ya kalau benjolannya diurut malah makin sakit ya. Iya, kecuali Jadi kalau lagi kepala nggak keringat, perlu. anaknya diurut kepalanya, itu benar ya? Masuk Ya, akal. kalau misalnya untuk yang di tubuh badannya, misalnya di tangan, di kaki, ya boleh aja diurut, Mam ya. Tapi kalau area perut, area dada itu tidak dianjurkan ya. Area perut apalagi karena area perut itu banyak organ-organ lunak di situ. Jadi nggak boleh diurut-urut, malah kalau diurut menimbulkan eh, masalah lain. Ya, nanti Iya. ususnya kebelit gitu ya, atau terjadi ruptur apalah gitu. Rontok organ dalamnya sehingga malah terjadi pendarahan ya. Nah, ini dok, di mana nih? Nah, jika terjatuh dan luka terbuka dan berdarah, apakah perlu dijahit? Yang jelas dibawa ke rumah sakit aja lah dulu ya, Mams ya. Nanti Ya, dokter tadi yang seperti yang saya menentukan perlu bilang, dijahit apa enggak ya. kulit kepala itu pembuluh darahnya kan banyak. Jadi kalau misalnya robekan di kulit kepala, biasanya perdarahannya hebat, Mams. Jadi kadang-kadang harus dijahit biasanya ya, dokter Sama ya. Apalagi luka terbukanya begitu lebar. Jadi Mam nggak tahu nih seberapa lebar yang dijahit, ya harus dibawa ke dokter aja dulu kalau di kepala ya. Biasanya darahnya lebih bercucuran gitu kalau di kepala. Iya, gitu. Jadi ya dibawa aja, nanti kita yang memutuskan. Tadi ada satu lagi apa ya? Ini anak saya pernah jatuh, retak kepalanya, belakang tulang kepalanya retak, bagian tengkorak, kemudian dioperasi. Apakah nanti ke depannya ada efek jangka panjang dalam masa pertumbuhannya? Ya pasti ada ya, Dokter Desti ya. Karena Nah, tadi jadi Mams ini termasuk anaknya beresiko untuk mengalami gangguan tumbuh kembang. Jadi Mams iya, harus benar-benar memantau pertumbuhan perkembangannya. Jadi step-step per bulan itu Mams harus tahu nih anak saya ini ada masalah nggak. Karena ada resiko tadi dokter Samaya seperti kita ketahui kalau otak udah ada masalah, ada bentuk, ada apa misalnya cedera kepala berat atau ada kejang, kita takutnya ada sel-sel otak yang enggak gitu ya. Jadi Mams harus ini termasuk anak yang beresiko sehingga harus dipantau khusus tumbuh kembangnya. Jadi kalau dia di bawah 1 tahun harus tiap bulan dibawa ke dokter untuk melihat tumbuh kembangnya. Kalau di atas 1 tahun mungkin 3 bulan sekali dilihat tumbuh kembangnya ya. Jangan sampai udah tertinggal jauh baru mau nanti mengejar gitu. iya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan, apakah lahir secara sesar bisa menimbulkan pendarahan seperti benjolan di kepala baby? Kalau menurut saya justru kalau lahir secara sesar kepalanya bagus banget, bulat gitu ya, karena keluarnya melalui jalan tol, shortcut Pintas. ya. Iya. Jadi ibunya berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, inilah dia, berkembang biak. Contoh perkembang biakan dengan cara membelah diri. Jadi Iya. Jadi justru malah nggak justru terjadi kecuali sudah sebelumnya ini ya, dokter Sama ya, sudah masuk ke jalan lahir, udah ngeden-ngeden, udah ada kaput, baru lewat atas ya tetap ada benjolannya. Jadi biasanya pendarahan atau bengkak di kepala bayi itu pada kelahiran normal, di mana kepala bayi tengkorak itu kejepit di tulang panggul ibunya di jalan lahir gitu. Tapi kalau lahir sesar biasanya tidak seperti itu. Kalau lahir sesar yang elektif ya, belum ada proses melahirkan dari bawah, biasanya bagus, kepalanya bulat, cakep gitu ya. Gitu. Tapi pun kalau ada benjolan biasanya ngempes sendiri ya Dokter Desti ya. Iya. 2-3 hari kempes, nggak usah khawatir. Nanti besok-besok mams jemuat pada minta lahir operasi lagi. Ya. Jadi Nah ini walaupun ini ada yang nanya benjolan, tentang gegar otak dokter Sama, gegar oh otak. iya boleh. Nah jadi kalau ini Dets Herman, kalau anak jatuh dan muntah, apakah pasti gegar otak ya dokter? Jadi kalau anak karena jatuh terbentur kepalanya, kemudian muntahnya ini muntah menyemprot ya, Dets ya, muntah menyemprot. Dan kalau dia muntahnya juga sering, itu kita curiga cedera kepala sedang paling tidak. Jadi apakah itu gegar otak atau itu perdarahan, memang harus dipastikan dengan CT scan kepala. Jadi gegar otak tuh kayak bengkak aja gitu, otaknya geger gitu ya, bengkak. Nah,
Kalau dia perdarahan lain lagi. Jadi kadang-kadang gejala awal perdarahan belum tentu langsung nggak sadar kan anaknya. Jadi dia kayak muntah-muntah hebat, terus mungkin sakit kepala gitu ya. Baru nanti ujung-ujungnya penurunan kesadaran. Jadi gegar otak apakah pasti jalannya muntah? Ya bisa jadi iya gitu. Iya. Nah ini dok manjang nih, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena kita udah lebih dari 1 jam ini. Iya, betul. Baterai saya sudah lowbat. Ibu-ibu pasti ini banget kalau dengar horor banget kalau dengar baterai saya sudah lowbat. Dok, apakah bayi yang lahir, bagaimana bayi dengan lahir vakum, apakah bisa mengakibatkan cedera kepala? Nah, jadi pada takut kan, bener saya bilang tadi. Besok-besok minta operasi semua. Repot kita, Dokter Desi. Iya, jadi vakum itu maksudnya mungkin memang lebih kompeten nanti dokter Objin yang jawab ya dokter Samaya. Tapi ini sepengetahuan kita bahwa vakum itu udah didesain sedemikian rupa tidak menyebabkan cedera kepala. Walaupun ada istilahnya kayak hematom bengkak sedikit, ya bengkak sedikit di area kepala itu tidak sampai ke dalam gitu ya dokter Samaya, hanya di area permukaan saja. Nah, biasanya pada bayi itu cepat pulihnya ya dokter Samaya. Iya. Nanti dia hilang sendiri gitu. Iya. Cuma Jadi jangan sampai salah sangka nanti ada yang di vakum kok ada hematomnya gede. Itu sebenarnya kadang-kadang bukan karena justru vakumnya, karena proses tapi sebelumnya sebelum ibaratnya vakum. kepalanya udah nyangkut gitu, udah nyangkut. Iya. Jadi sudah ada di jalan lahir sulit keluar, dokternya membantu vakum, justru vakumnya itu menyelamatkan bayi gitu. Ya, justru jauh lebih berbahaya jika setelah ada setelah kesulitan dalam melahirkan, kemudian tidak disegera dilakukan tindakan vakum, justru akan lebih berbahaya buat bayinya gitu. Jadi balik lagi ke untung rugi tadi. Jadi dokter ini kalau melakukan tindakan pasti memikirkan untung ruginya. Kalau banyaklah ruginya tidak akan kita kerjakan. Tapi kalau masih banyak manfaatnya kita kerjakan. Jadi justru kadang benjolan di kepala anak itu sudah ada sebelum mangkok vakum itu nempel di kepalanya. Justru benjolan itu terjadi karena kepalanya saat kesulitan keluar dari panggul ibunya tadi itu sudah bentur, udah benjol duluan gitu ya dokter Desti.